Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025. Bab 3414. Air mata seperti hujan. Bab 9376 sampai dengan bab 9380. Ye Changmin yang biasanya suka berbicara dan mengemukakan pendapatnya, telah tekun membuat teh dan menuangkan teh untuk semua orang dan pada dasarnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Lin Wan Qiu, dan semakin dia menatap, semakin dia merasa iri. Melihat penampilannya, kulitnya, temperamennya, dan wajahnya yang penuh kolagen sehat, dia merasa seperti telah berubah menjadi bebek buruk rupa dan bahkan malu untuk mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat dirinya sendiri sedang membuat teh, dia bisa melihat bahwa tangannya jelas mulai terlihat sedikit tua. Meskipun dia sangat memperhatikan perawatan kulit setiap hari, kulit adalah sesuatu yang, tidak peduli seberapa baik dia merawatnya, tidak dapat menahan erosi waktu. Meskipun dia biasanya tidak menyentuh air, Ye Changmin, yang berusia hampir 50 tahun, masih memiliki tangan yang jelas kering dan keriput. Ketika dia melihat kedua tangan Lin Wan Qiu yang lembut bagaikan tangan seorang gadis ketika dia mengambil cangkir, dia merasa makin malu terhadap dirinya sendiri. Lin Wan Qiu selalu penasaran, karena menurutnya, Ye Changmin selalu memiliki keinginan kuat untuk tampil dan sangat egois. Dia adalah wanita muda paling agresif di seluruh Yanjing saat itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, dia akan mengambil inisiatif untuk membuat teh untuk semua orang, dan dia sangat pendiam sehingga agak aneh. Tidak ada cermin di depan Lin Wan Qiu, jadi tidak seperti Ye Changmin. Dia tidak selalu bisa melihat wajahnya yang tampak 20 tahun lebih muda. Karena itu, dia tidak tahu mengapa Ye Changmin begitu pendiam. Ketika para pria itu berbicara, dia tidak ingin menyela, jadi dia menatap Ye Changmin dengan rasa ingin tahu. Pada saat tertentu, keduanya saling berpandangan, dan mereka berdua sedikit malu karena mereka menyadari bahwa mereka diam-diam saling memandang. Terutama Ye Changmin, ketika mata mereka bertemu, dia melihat sudut mata Lin Wan Qiu, yang merupakan area yang paling ditakuti wanita dan di mana kerutan muncul pertama kali. Namun sudut mata Lin Wan Qiu selembut tahu, penuh dan halus, tanpa kerutan atau noda. Ye Changmin sangat iri, tetapi merasa bahwa kesenjangan antara dirinya dan orang lain terlalu besar. Jadi dia menundukkan kepalanya dengan canggung, dan bahkan ada sedikit pengekangan diri dalam pandangan terakhirnya. Lin Wan Qiu kemudian mengerti mengapa Ye Changmin menatapnya diam-diam. Ternyata pil peremajaan Ye Chen lah yang menarik perhatiannya. Sebagai seorang wanita, dia tentu tahu godaan pil peremajaan bagi seorang wanita berusia 50 tahun.
Wajar jika Ye Changmin merasa iri. Namun, ketika Lin Wanqiu mengira Ye Changmin adalah bibi Ye Chen, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia merasa sedikit malu karena baru saja menelan seluruh pil yang bahkan Ye Changmin tidak bisa menelannya. Akan tetapi, dia tidak punya suara dalam hal-hal seperti itu, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya dengan canggung. Ye Changmin bukanlah orang bodoh. Ketika dia melihat ekspresi Lin Wanqiu yang sedikit malu, dia merasa sangat tidak nyaman dan bahkan ingin menangis karena merasa bersalah. Ye Chen adalah keponakannya sendiri, jadi mengapa hubungan antara dia dan saya begitu canggung? Mengingat kembali saat dia menahan saya di rumah sewa di Jinling dan saya menghabiskan tahun baru sendirian, saya dipenuhi dengan keluhan dan menangis kepada lelaki tua itu melalui video. Jika saya tahu bahwa keponakan ini sangat cakap, bahkan jika dia meminta saya untuk tinggal di Jinling dan menjadi pengasuh bagi si cerewet Malan, saya akan melakukannya tanpa berpikir dua kali. Sayang sekali sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Saya telah kehilangan kesempatan untuk berinvestasi pada saham asli Ye Chen. Tidak seperti 3 anggota keluargaku, mereka telah berinvestasi pada Ye Chen lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan apapun yang terjadi di tengah-tengah, mereka selalu memegang saham asli dan tidak menjualnya. Tidak heran Ye Chen begitu baik kepada keluarga mereka sekarang. Sebagai perbandingan, saya, sang bibi, menjadi orang luar yang tidak diterima. Memikirkan hal ini, Ye Changmin mulai meninjau kehidupannya dalam pikirannya. Dia dimanja sejak kecil. Saat dia masih kecil, tidak hanya orang tuanya yang memanjakannya, tetapi saudara laki-lakinya yang kedua, Ye Changying, juga sangat mencintainya. Kemudian, ketika kakak laki-laki saya yang kedua menikah, kakak ipar saya memperlakukan saya seperti adiknya sendiri. Meskipun Ye Changmin dimanjakan saat itu, dia berperilaku baik dan bijaksana di depan saudara laki-lakinya yang kedua dan istrinya. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak pantas atau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Sebenarnya, dalam hatinya, dia sangat mengagumi Ye Changying dan An Chengqi, dan pada saat yang sama dia memiliki rasa ketergantungan yang kuat pada mereka. Dia bahkan merasa bahwa dengan saudara laki-lakinya yang kedua dan saudara iparnya yang kedua, sepasang orang yang luar biasa, dia pasti akan dilindungi dan dirawat dengan baik oleh mereka dalam kehidupan ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa keduanya meninggal pada usia yang terbaik. Sejak saat itu, keluarga Ye tidak pernah pulih. Orang tua itu tidak tega untuk merawatnya secara khusus. Dan kakak laki-laki tertua sama sekali tidak dekat dengannya. Untuk waktu yang lama, Ye Changmin tiba-tiba menjadi orang yang terpinggirkan dalam keluarga Ye. Suaminya sendiri didukung penuh oleh saudara laki-lakinya yang kedua, Ye Changying, dan telah mencapai banyak hal. Namun, kemudian saudara laki-lakinya yang kedua meninggal dunia dan suaminya kehilangan kesempatan untuk berkembang lebih baik. Dia tidak menunjukkan kualitas yang menonjol selama bertahun-tahun,
dan Ye Changmin secara bertahap kehilangan kesabaran terhadapnya. Melihat dirinya sendiri sekarang, Ye Changmin tiba-tiba merasa bahwa hidupnya benar-benar menyedihkan. Saudara-saudaranya yang lain masih tidak menganggapnya serius, tetapi waspada terhadapnya dalam segala hal. Meskipun sang kakek bersedia mengurus dirinya sendiri, dia sudah tua dan telah melepaskan posisi sebagai kepala keluarga. Sekarang sumber daya seluruh keluarga Ye sebenarnya dikendalikan oleh keponakannya, Ye Chen. Tapi aku tidak punya hubungan baik dengan keponakanku ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan Ye Changying dan An Chengqi, dan meratap dalam hatinya. Jika saudara laki-laki keduaku dan istrinya masih hidup, Chener pasti tidak akan memperlakukanku seperti ini. Jika saudara laki-laki keduaku dan istrinya masih hidup, mereka pasti akan mencintai dan merawatku seperti sebelumnya. Bagaimana mungkin seperti ini sekarang, tanpa ada orang sepertiku? Setelah berpikir terlalu banyak, Ye Changmin merasa sangat sedih. Dia duduk sendirian dengan kepala tertunduk, menangis dalam diam. Kakek Ye Zongquan menghabiskan teh hangat di cangkirnya. Melihat putrinya belum mengisi ulang tehnya, dia mengetuk meja teh dengan lembut dan berkata, "Changmin, tambahkan teh untuk ayah." Ye Changmin menangis ketika tiba-tiba mendengar ayahnya memanggilnya. Ketika dia tersadar, dia bahkan tidak repot-repot menghapus air matanya dan dengan cepat berkata, "Baiklah, ayah." Sambil berkata demikian, dia mengambil teko dan menghampirinya untuk menambahkan lebih banyak teh untuknya. Baru saat itulah Ye Zongquan melihat wajah putrinya dipenuhi air mata dan matanya merah. Dia segera bertanya dengan khawatir, "Changmin, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis?" Ketika orang lain mendengar ini, mereka semua memandang Ye Changmin. Ye Chen juga melihat mata merah Ye Changmin dan dua bekas air mata di wajahnya yang terhapus oleh alas bedak tebal. Dia bahkan melihat sedikit kesedihan dan kesepian dalam ekspresinya. Melihat semua orang menatapnya, Ye Changmin buru-buru menyeka air matanya dengan kedua tangannya dan berkata, "Ah, tidak apa-apa, aku hanya sedang memikirkan sesuatu." Ye Zongquan merasa sedih dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu sudah sangat tua dan masih menangis?" Ye Changmin tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mendesah, "Ah, tidak apa-apa. Aku hanya merindukan saudara laki-laki keduaku dan saudara ipar perempuan keduaku." Setelah mengatakan ini, aku merasa semakin sedih, dan air mataku mengalir deras dan aku tidak dapat menahannya lagi. Aku menangis seperti hujan. Semua orang merasa ngeri, dan Ye Changmin mengira dia memakai riasan, yang pasti akan rusak jika dia menangis. Dia sudah merasa malu di depan Lin Wanqiu, dan jika dia menangis dengan riasan, dia akan semakin terlihat seperti badut. Maka dia pun segera berdiri dan berkata dengan panik, "Kalian ngobrol dulu. Aku mau ke kamar mandi." "Cepat pergi." Lelaki tua itu mengangguk dan melambaikan tangan padanya.
Ye Changmin buru-buru meninggalkan tempat kejadian. Ye Chen menatap punggungnya dan menggelengkan kepalanya pelan. Lelaki tua itu bersimpati pada Ye Changmin. Ia menatap Ye Chen, mendesah pelan, dan berkata, "Chener, bibimu benar-benar mengalami masa sulit selama bertahun-tahun ini." Setelah mengatakan itu, ia segera menambahkan, "Tentu saja, saya berbicara tentang kehidupan psikologis, bukan kehidupan material." Ye Chen mengangguk pelan. Dia telah berkelana dan tinggal di bawah atap orang lain selama bertahun-tahun. Dia telah melihat banyak sifat manusia, suka dan duka. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Bersambung.